Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk para peserta yang telah hadir dan bergabung di Pikun kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Nela Apriani. Di sini saya sebagai host, ada Rizky Muhammad Ripai sebagai moderator dan Nadia Putri Pratama sebagai presenter yang akan menyampaikan materi tentang kerajinan bahan lunak. Sebelum Pikon ini dimulai, saya akan memberikan beberapa peraturan. Di antaranya, pertama, para partisipan dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama presenter menyampaikan materi. Kedua, para partisipan dapat mengajukan pertanyaan jika presenter telah selesai menyampaikan materi. Ketiga, pertanyaan dapat diajukan langsung atau bisa juga dengan mengetik di kolom chat. Keempat, untuk link absen akan di-share 15 menit sebelum acara selesai. Silahkan Nadia Putri Pratama untuk menyampaikan materi presentasinya. Ya, terima kasih kepada Nela Apriani sebagai host yang telah memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator dalam Pikon kali ini. Kali ini Nadia Putri Pratama sebagai presenter akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Silakan presenter untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan terima kasih kepada host dan moderator. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Pratama dari SMK PGRI Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Langsung saja saya akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Apakah sudah terlihat jelas gambarnya? Jelas. Baik. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan berbahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan cenderung sengaja dan dibuat orang secara khusus. Peragaman jenis kerajinan bahan lunak terlihat melalui produk-produk yang dijajakan tersebar di berbagai daerah perkotaan. Produk yang dihasilkan antara lain bingkai foto, hiasan, gantungan kunci, dan lainnya. Selanjutnya, fungsi kerajinan. 1. Karya kerajinan sebagai benda pakai. Karya kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat wadah atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai, produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Contoh karya kerajinan sebagai benda pakai antara lain adalah sandal, tikar, topi, dompet, dan sebagainya. 2. Karya kerajinan sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Contoh karya kerajinan sebagai benda hias adalah vas bunga, korden, hiasan dinding, dan lain-lain. Selain itu, keterampilan dapat dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak itu juga bermanfaat bagi masyarakat ataupun siswa di sekolahan. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami adalah tanah liat, kulit getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Selanjutnya bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer, clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin.
Dan yang terakhir, manfaat kerajinan bahan lunak. 1 sebagai hiasan, 2 sebagai penghasilan, 3 bahan dasar bangunan, 4 nilai keindahan, dan kelima bahan dasar benda pakai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Maaf, suaranya tadi belum dinyalakan. Ya, terima kasih buat presenter telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Baik, silakan jika ingin bertanya, boleh raise hand atau mengetik di kolom chat. Ini ada dari Bu Anita Wiani, berikan contoh dari kerajinan bahan lunak. Gimana Nadia, presenter? Apakah siap menjawab? Baik, berikan contoh. Contoh kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan antara lain bingkai foto, hiasan, gantungan kunci, dan lainnya. Dan ada juga dari kerajinan kulit yang contohnya tas, sepatu, dompet, jaket, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Ya, mungkin sih itu tadi jawabannya. Gimana Bu Anita, apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Ya, masuk ke jawaban yang kedua dari Nathan Alferija. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan produk kerajinan sebagai benda pakai dan kerajinan sebagai benda hias? Gimana Nadia, apakah siap menjawab? Ya maaf Nadia, tadi tidak ada suaranya. Mohon diulang. Ya Allah. Ya, yuk. Mohon maaf, tadi suaranya lupa dinyalakan. Baik, tadi tentang karya kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai, produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Dan karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Baik, terima kasih. Ya,
Gimana? Nathan, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Sebelum lanjut ke pertanyaan ketiga, jangan lupa absen di kolom komentar. Masuk ke pertanyaan ketiga dari Tiffany Nur Elisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, apa saja sih contoh hasil kerajinan bahan lunak yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Nadia, jawab. Baik, contoh-contohnya bisa tas, sepatu, dompet, jaket, dan masih banyak lagi. Dan apa sih? Ada juga tempat lampu, figura, dan kerajinan dinding. Terima kasih. Ya, gimana? Apakah sudah jelas, Tiffany? Ini ada pertanyaan satu lagi dari Deta Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, izin bertanya, apakah dari kerajinan bahan lunak dapat dijadikan salah satu usaha atau berbisnis? Terima kasih. Gimana dia? Baik, kerajinan bahan lunak dapat dijadikan salah satu usaha buat berbisnis. Bisa, Pak. Contohnya? Contohnya frame untuk foto, pot bunga, dan guci, tempat pulpen, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Nadia telah menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih juga buat partisipan yang sudah bertanya. Terima kasih presenter dan para partisipan. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih presenter dan moderator juga para partisipan. Sampai ketemu lagi di Piko selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada audiens boleh meninggalkan absen, jangan lupa diisi. Asik.